Hai sahabat-sahabatku dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Terima kasih telah setia dan mendukung saya di channel-channel saya dan yang setia menonton video-video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa apa yang saya kerjakan hanya memberikan dorongan kepada teman-teman semua supaya apa yang kita kerjakan betul-betul berhasil. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang tulus pasti ada hasil, ya. Dan intinya bahwa kita semua teman-teman di luar sana pintarlah memilih atau mengerjakan segala sesuatunya, atau ada tawaran-tawaran atau peluang-peluang yang kita terima, apakah itu dari teman-teman. Saya rasa bahwa kita semua bijak dan bisa memilih, sebab Tuhan memberikan kita suatu pengertian dan kemampuan untuk memilih dan mengerjakan segala sesuatunya. Dan tentunya hal-hal yang positif itulah yang harus kita kerjakan, teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas satu pertanyaan yang menarik, ya, yang berkaitan dengan VTube, yaitu dari Wati-Watu 930. Dia berkomentar pada video saya seperti ini. Berapa gaji kalian di VTube? Ya. Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk Wati-Wati 930. Kalau Anda melihat video saya saat ini, tolong disimak. Nah, kalau di VTube sendiri, kalau Anda bertanya tentang gaji, maka di VTube itu tidak ada gaji. Karena kalau menurut saya, gaji itu ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau tempat usaha, kita bekerja dari rumah ke tempat pekerjaan kita, kemudian akhir bulan atau awal bulan kita dapat bayaran gaji, ya, artinya yang rutin. Tetapi sekali lagi saya mau bilang bahwa di bisnis VTube, ya, kalau Anda ingin berbisnis VTube, di VTube itu kita yang menentukan, ya. Strategi kita untuk mendapatkan hasil masing-masing berbeda di VTube, ya. Kalau kita di VTube ingin memperbesar income kita, itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena sekali lagi di VTube itu ada sistem. Tinggal kita yang mengikuti. Apakah kita ingin mempercepat atau memperbesar income kita, yaitu tergantung diri kita. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti hal-hal ini, ya sulit. Karena kalau orang yang punya mental dibayar atau mental pekerja, pasti dia akan selalu berpikir berapa gaji saya, ya. Jujur, kalau Anda masuk di VTube, Anda sebagai single player atau main tunggal, selamanya main tunggal, Anda bisa dapat hasil, tapi butuh proses dan bertahun-tahun, ya. Hanya dengan nonton gratis, mengumpulkan view point, Anda bisa didapatkan hasil. Tetapi tadi saya bilang bahwa tergantung pada pribadi kita, ya. Kalau ingin melakukan menjalankan VTube dengan melihat peluang usaha dan melakukan bisnis, karena di VTube kita bisa menggunakan VTube sebagai lahan untuk berbisnis, yaitu dengan bagaimana caranya, yaitu fast track, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan seterusnya, ya. Artinya di situ ada hasil, ya, ada profit yang kita dapatkan. Maka itu tadi saya bilang bahwa di VTube itu tergantung kita, ya. Nah, berikut cara lain kalau di VTube Anda ingin mendapatkan hasil tanpa fast track, tanpa membeli view point orang. Anda bisa mengumpulkan view point dari tontonan Anda, kemudian merekrut orang seperti algoritma VTube. Referral 20 orang, artinya mengajak 20 orang aktif nonton, maka Anda dapatkan 5% dari setiap referral Anda, ya. Dan kalau itu terjadi, pasti akan Anda menuju kepada peringkat-peringkat atau berprestasi, yaitu bronze, silver, gold, platinum, diamond. Nah, itu bisa menambah viewpoint Anda. Jadi sekali lagi untuk Wati-Wati 930, kalau Anda bertanya bahwa berapa gaji, tidak ada ketentuan di sini. Tetapi sekali lagi ada strategi kita ketika join di VTube, apa yang kita mau lakukan, seberapa hasil yang kita mau jangkau. Kita bisa menentukan income kita di VTube dari kerja keras kita, ya. Oke teman-temanku di luar sana, berkaitan dengan pertanyaan Wati-Wati 930, maka saya mau memperlihatkan satu buku yang sangat menarik
yang ini bisa menjadi pertimbangan atau menjadi dasar pemikiran buat teman-teman untuk melakukan yang Anda atau yang ingin kita capai beberapa tahun ke depan, ya. Jadi ada satu buku teman-teman, ya, namanya The Cash Flow Quadrant, ya, seperti ini bukunya, ya. Anda bisa melihat, dan di buku ini menjelaskan bagaimana kita mendapatkan hasil, ya. Kita termasuk dalam jenis apa, ya. Kalau Anda baca buku ini, saya sarankan Anda membaca buku ini karena ini lebih kepada merubah pola pikir kita. Nah, manusia itu terbagi 4 kuadran. Yang itu adalah employee, ya. Di mana employee ini adalah seorang yang punya bos. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Wati-Wati 930, kita punya bos, kita digaji, ya. Jadi setiap hari dari rumah ke kantor, rumah kantor, akhir bulan atau awal bulan kita digaji. Nah, ini beresiko teman-teman. Ketika kita sakit atau ketika kita dipecat, maka tidak ada pemasukan lagi atau hal yang lainnya. Ya kan, beresiko karena kita bergantung kepada satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah S atau self-employed. Orang yang menjual keahlian, ya. Di sini bukan lagi Anda bekerja sama orang, tetapi di sini Anda punya pekerjaan. Artinya apa? Dan contohnya seperti apa? Anda seorang guru les, Anda seorang tukang jahit, ya. Waktu Anda menjual keahlian Anda, ya, atau dokter, ya. Nah, di sini pun sama, ya. Kalau kita seorang guru les atau yang menjual keahlian, tukang jahit, ya, atau apalah yang kita punya keahlian yang kita jual, di sini pun beresiko teman-teman. Kalau kita sakit, tidak bisa lagi menjahit, tidak bisa lagi mengajar les, atau hal-hal lain, karena ini yang kerjakan adalah diri kita, maka income pun stop, ya. Jadi tidak ada pemasukan karena risiko-risiko yang tadi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah B atau business owner. Di sini adalah Anda adalah seorang pemilik bisnis dan Anda mempekerjakan orang-orang untuk bekerja bagi Anda, ya. Artinya tanpa Anda bekerja, tetapi ada orang-orang yang bekerja untuk Anda. Tapi di sini butuh modal besar. Jadi di B ini teman-teman butuh modal besar. Misalnya kita buka rumah makan, ya, dengan modal yang cukup untuk tempat, untuk peralatan dapur, untuk meja-meja, ya, atau usaha lain seperti pabrik, ya. Tetapi ini butuh modal besar, ya. Ini sudah bagus, ya. Tapi kalau Anda yang punya modal besar, silahkan kerjakan di B, ya. Dan yang bagian I itu adalah investor, di mana uang yang bekerja untuk Anda, ya. Jadi buku ini menyarankan kita untuk masuk ke B atau I. Tetapi bagaimana kalau kita yang ada di S, E dengan S, tidak ada masalah. Di waktu luang kita bisa mengerjakan itu, ya. Apakah yang di I itu adalah investor, di mana uang yang bekerja untuk Anda, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hamba uang, ya, kalau menurut pemahaman saya, kalau kita masih bekerja, artinya kita seorang karyawan, ya, kita adalah hamba uang, iya kan? Artinya nanti kita bekerja baru ada uang, nanti kita bekerja baru kita dibayar. Kalau kita tidak bekerja, ya, tidak ada uang. Maka itu buku ini menyarankan untuk masuk di investor. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa memulainya dengan misalnya membangun jaringan, ya. Karena di sini adalah di mana uang yang bekerja untuk kita, tetapi tidak selamanya uang yang bekerja untuk kita. Bisa di dalam bentuk manusia, jaringan, ya. Maka itu disarankan teman-teman yang tidak punya jaringan, ya harus cari kerjaan yang berkaitan dengan jaringan. Kalau Anda bilang saya mau main tunggal, wow, setengah mati lah, ya. Setengah mati, ya.
Maka di buku ini adalah pengarangnya adalah Robert T. Kiyosaki. Orang-orang multilevel atau orang asuransi tidak asing buku ini, ya. Tetapi untuk teman-teman di luar sana yang berpikir kok ya kerja sebagai orang karyawan beresiko, dipecat, atau kita jual keahlian ada masalah juga, kita sakit atau resiko-resiko yang lain, resiko bencana alam, kita beresiko, ya. Apa yang Anda kerjakan saat ini, semangat mengerjakan itu kalau Anda masih sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang jual keahlian, tetapi di waktu luang Anda kerjakan jaringan, teman-teman. Nah, kenapa kalau pribadi saya, ya, atau orang di luar sana main YouTube, ya, atau main VTube? Kalau yang saya melihat di sini, karena saya adalah seorang kreator dan juga VTuber, ya, YouTube dan VTube itu masing-masing berkaitan dengan jaringan. Artinya apa? Waktu saya menceritakan ini kepada Anda, waktu saya ngomong kepada Anda, tim exposure saya tetap naik di VTube, ya. Atau orang-orang yang dibawa saya, jaringan saya tetap masuk. Saat dia menonton, saya mendapatkan komisi, ya. Jadi artinya tanpa kita mengerjakan itu menghasilkan. Itulah namanya uang yang bekerja untuk Anda, atau uang yang bekerja untuk kita. Waktu saya lagi buat video ini, ya, orang-orang YouTuber di luar sana, ya, atau saya misalnya contohnya, waktu orang itu melihat videonya kita, maka ada iklan yang masuk. Orang-orang yang melihat itu kita dibayar oleh pengiklan, teman-teman. Jadi seberapa banyak video yang kita upload dan orang menonton itu, maka kita dapat komisi dari pengiklan. Nah, itulah namanya kerja cerdas. Maka teman-teman, kalau saya misalnya ditawarkan oleh teman suatu kerjaan yang berkaitan dengan jaringan, kemudian Anda nolak, ya buat saya Anda tidak ingin berkembang, ya. Karena orang-orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan jaringan, ya. Semua berkaitan dengan jaringan, ya. Maka di video-video saya yang sudah sempat saya juga bahas, kalau kita tidak bekerja dengan jaringan, maka selamanya kita akan bekerja menggunakan tenaga kita, teman-teman. Karena itu saran saya buat teman-teman di luar sana yang anti tentang VTube, yang tidak ngerti tentang VTube, kemudian ikut-ikutan dengan yang orang tua, apa yang dia ngomongkan. Sekarang saya mau bilang, apa yang Anda dapatkan ketika Anda tawar hati dan negatif dari ngomongan orang. Sedangkan Pak Chandra ini hanya saya lihat videonya membahas aplikasi orang, kemudian pengikut-pengikutnya setuju dengan itu, apa yang Anda dapatkan. Kalau Pak Chandra masih cerdas, dia melakukan itu karena bisa berspekulasi. Artinya YouTube-nya naik, subscriber-nya naik. Ini namanya kerja cerdas di jaringan YouTube. Anda tidak sadar, Anda yang rugi. Walaupun itu menyinyir aplikasi orang, ya. Jadi dia nyinyir aplikasi orang untuk dapatkan viewer, untuk dapatkan subscribe. Cerdas. Jadi kadang orang melakukan apa saja untuk melakukan itu karena berkaitan dengan jaringan, teman-teman. Dolarnya dia naik terus kok, dia tidak bisa dipungkiri. Tetapi buat saya itu bagus. Tetapi cara dia, menurut saya ya, cara dia untuk mendapatkan itu, mendapat banyak makian di luar sana, teman-teman. Jadi buat saya itu bukanlah berkat damai sejahtera. Karena berkat damai sejahtera yang kita dapatkan itu adalah saat kita menikmati makanan. Orang di luar sana tidak ada yang terhina. Orang di luar sana tidak ada yang memaki kita saat kita mendapat berkat itu. Tapi gimana caranya kalau kita makan satu kunyahan seperti yang saya bahas di video saya. Satu kali kita mengunyah, orang di luar sana memaki kita, mengata-ngatai kita. Buat saya itu bukan berkat damai sejahtera. Maka itu, ya, kalau teman-teman setuju dengan apa yang saya maksud, teman-teman paham apa yang saya maksudkan, Anda akan bisa memilih, ya. Pilih, ya. Mana yang baik, mana yang bisa dilakukan, apa benar atau tidak. Apakah orang ini hanya melakukan sesuatu karena ada maksudnya. Jadi tujuan saya memberikan ini kepada teman-teman semua, supaya kita rubah pola pikir kita, ya. Saya tidak ngerti apakah
Pak Chandra memang serius itu melakukan dengan menjadi peran antagonis seorang di VTube, ya, atau memang ya itu cara dia. Tapi saya rasa itu salah satu cara dia untuk menaikkan view dan subscriber, teman-teman, ya. Jadi kalau buat saya, saran saya buat teman-teman semua yang tidak punya jaringan, perlu untuk mikirkan jaringan. Daripada Anda menyinyir aplikasi VTube yang berkaitan dengan jaringan, join supaya Anda lihat hasilnya. Dolar akan masuk di Viewpoint Anda. Bagaimana Anda mau tahu masuk Viewpoint atau tidak kalau Anda tidak join? Nah, kita yang ada di dalam udah tahu hasilnya, ada Viewpoint kita nyata. Satu Viewpoint perbandingan dengan $1, seperti yang saya jelaskan pada video-video saya. Jadi teman-temanku yang sekarang lagi jalan VTube atau lagi bimbang apa yang ingin dikerjakan, kerjakan aplikasi yang berkaitan dengan jaringan. VTube saya tidak pernah menjamin misalnya VTube itu 100% bagus. Tidak pernah, sebab di video-video saya sebelumnya juga menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa dijamin, termasuk kehidupan. Siapa yang menjamin bahwa besok kita masih akan hidup? Tidak ada, teman-teman. Bank saja yang dijamin LPS. Begitu banyak bank yang bermasalah. Iya kan? Dana-dana masyarakat diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dijamin di dunia ini. Tetapi minimal kita melakukan bagian-bagian kita dengan hati yang tulus demi keluarga-keluarga atau demi orang-orang yang kita cintai di belakang kita, teman-teman. Tetapi kalau Anda sudah mundur hanya dengan kata orang, Anda adalah seorang yang buat saya ya penakut, ya. Karena itu teman-temanku di luar sana, dimanapun berada saat ini, saya mendorong Anda, ya, supaya kita sama-sama berjuang untuk kehidupan kita, teman-teman. Karena yang peduli hidup kita ya kita, diri kita. Ketika Anda ada orang nyinyir aplikasi, kemudian Anda taruh hati, apakah dia akan membayar Anda? Iya kan? Tidak mungkin. Orang itu yang untung. Jadi karena itu semoga video saya kali ini memberikan dorongan kepada teman-teman saya semua, bukan untuk maksud yang lain, tetapi saya memang suka memberi dorongan dan motivasi. Saya adalah seorang pengajar piano, keyboard, dan banyak yang saya lahirkan bukan hanya mendorong, ngomong doang, tetapi saya mengajarkan mereka step by step. Saya menuntun mereka sampai jadi seorang pemain musik. Seperti itu mengajarkan anak kecil untuk berjalan. Saya bukan hanya ngomong doang, tetapi mengajarkan langkah-langkah sampai mereka jadi sebagai seorang pemain musik. Kalau Anda sekarang khawatir, bimbang, VTube adalah langkah-langkah praktis menuju kepada suatu kesuksesan. VTube adalah suatu kendaraan membawa kita kepada suatu perubahan kalau kita serius. Teman-temanku dimanapun, go, sukses buat Anda semua dalam mengerjakan apapun.